Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami. Saya Putri Wahda Fauzia. Dan ini rekan saya Muhammad Riza Abdullah. Dan yang ini Rafiqun Zarfan Hilmi. Kami dari Manajemen Resort dan Leisure UPI, Angkatan 2020. Kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Pancasila, modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Nah, perlu kita sadari bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang pada zaman sekarang atau di era saat ini sudah mulai tergeser dengan adanya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia. Seperti contohnya, masyarakat Indonesia sudah banyak yang berindividualistik dan jiwa-jiwa sosialnya sudah mulai padam. Nah, maka dari itu kami mengambil judul yaitu penanaman dan implementasi nilai Pancasila di kehidupan saat era 21. Nah, kalian semua penasaran kan? Makanya, mari kita simak pemaparan materinya. Tada! Baik, yang pertama, Pancasila saat teknologi mempengaruhi manusia. Seperti yang telah kita ketahui, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dijadikan pedoman oleh seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu sistem nilai, Pancasila telah terbukti kualitasnya di mata dunia sampai dengan saat ini. Nilai-nilai Pancasila kini sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh globalisasi yang selalu membawa karakter individualistik. Dalam ranah ini, Pancasila dapat diartikan sebagai tubuh tanpa jiwa. Pancasila hanya dianggap sebagai simbol dan garnis saja. Pelengkap dan pemanis, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini terlihat dari begitu pesat masuknya dampak-dampak globalisasi yang masuk begitu saja ke Indonesia tanpa adanya filter-filter. Dampak globalisasi tentu bukan hanya mengenai dampak positif saja. Dampak negatif dari adanya arus tersebut juga berbanding lurus dengan dampak positif yang ditawarkan. Salah satu dampak dari masuknya arus globalisasi yang membawa konsep modernisasi adalah kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Dan merupakan fenomena yang aktual bahwa globalisasi sesungguhnya membawa misi liberalisasi dengan pesan-pesan visi dan misi hak asasi manusia serta demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Selanjutnya, cara atau bagaimana penanaman nilai Pancasila kepada masyarakat dan contohnya di kehidupan saat era 21. Cara penanaman nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia di abad ke-21 ini bisa dilakukan melalui berbagai cara dan berbagai metode. Tetapi, ada satu cara yang wajib diterima masyarakat dalam mendapatkan arti penting nilai Pancasila, yaitu melalui pendidikan. Pendidikan yang wajib diterima oleh masyarakat Indonesia di abad 21 ini selama 9 hingga 12 tahun. Melalui pendidikan yang wajib diterima oleh masyarakat Indonesia ini, masyarakat mendapatkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan arti penting mengenai Pancasila, yang bermakna bahwa masyarakat Indonesia yang melaksanakan wajib belajar ini mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila. Di abad 21 ini, yang identik dengan perkembangan teknologi yang pesat, masyarakat Indonesia juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila melalui sosial media dan platform-platform yang ada dan mudah diakses. Cara pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan dan contohnya pada kehidupan saat era 21. Implementasi Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal yang pada saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah pada pendidikan formal melalui internalisasi pendidikan karakter pada semua mata pelajaran di semua jenjang pendidikan dari mulai pendidikan dini sampai dengan perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, problem dalam
aktualisasi nilai-nilai Pancasila ditemukan baik secara struktural maupun kultural. Pada tingkat struktural, negara belum sepenuhnya memiliki instrumen yang memadai untuk mengenalkan Pancasila. Pada level implementatif sejak dini, memang Pancasila telah didesain sebagai kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi tidak punya kekuatan implementasi kurikulum Pancasila. Seharusnya tidak hanya didesain dengan sekadar tatap muka di dalam kelas dan sedikit dialog, melainkan harus lebih implementatif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penamaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mengena dan tepat sasaran. Misalnya tentang bagaimana mengajarkan secara praktis dan memberi contoh untuk menghargai perbedaan, toleransi, dan tidak untuk korupsi. Langkah kedua, dengan pemberian contoh-contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan juga lingkungan masyarakat. Contohnya adalah aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal atau pejabat negara maupun informal tokoh masyarakat, dan juga oleh orang tua dan guru di lingkungan pendidikan. Dengan keteladanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan bisa mengikutinya. Langkah yang ketiga adalah dengan melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah guna mengembangkan kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi milenial. Pengembangan ini tidak hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, terampil, namun juga mencetak manusia yang diharapkan dapat mempertahankan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai local wisdom bangsa Indonesia. Dan langkah yang terakhir adalah reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Cara pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang berpotensi mengunggah ataupun menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, pornoaksi, premanisme, dan juga masyarakat. Tentunya hal ini memerlukan dukungan dari pihak keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah dengan memasukkan konten-konten mengenai Pancasila dan kebangsaan dalam setiap media cetak maupun elektronik. Membumikan kembali nilai-nilai Pancasila melalui media sosial sangat penting untuk dilakukan karena generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi, utamanya adalah media sosial. Bukti nyata Pancasila yang sudah diberikan tidak terimplementasikan pada kehidupan sehari-hari saat era 21. Pancasila sudah diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai macam cara. Salah satunya melalui pendidikan yang dapat dimulai dari SD hingga SMA, yang menjadi bukti bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila. Tetapi kenyataannya banyak masyarakat Indonesia yang tidak menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupannya, seperti korupsi, intoleransi, ketidakadilan, perpecahan, egoisme, dan masih banyak lagi hal yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun sebuah instansi. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang tidak menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan yang semakin nampak di era modern, khususnya di era 21. Nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai solusi supaya nilai Pancasila yang sudah diberikan dapat diterapkan di kehidupan pada abad ke-21 ini, yaitu dengan cara mengadakan kegiatan yang kreatif dan inovatif yang menjadi ciri khas kehidupan pada abad ke-21 ini untuk mewujudkan
sila ketuhanan, yaitu dengan melakukan atau dengan melaksanakan kegiatan dengan hasil menyayangi sesama antar umat beragama yang ada di Indonesia. Yang dikemas juga dengan konsep-konsep yang dapat diterima oleh generasi milenial atau anak-anak yang lahir pada abad ke-21 ini, atau yang dapat diterima oleh semua kalangan pada abad ke-21 ini. Lalu soal moral dapat dicontohkan dalam suatu organisasi. Nah, dalam suatu organisasi tersebut dapat dihimbau kepada anggotanya untuk tidak memaksakan suatu kehendak kepada orang lain, dan jangan memandang status orang lain atas dasar kesukuan ataupun rasnya. Lalu berikan juga tentang kepemimpinan. Lalu latih juga untuk selalu menjunjung tinggi musyawarah untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pentingnya penanaman nilai Pancasila seumur hidup untuk terwujudnya Pancasila yang baik dan benar pada kehidupan abad ke-21 ini. Indonesia terkenal dengan keragaman sumber daya alamnya yang sangat berlimpah, yang menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk hancur atau gagal suatu negaranya. Karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang memiliki perbedaan atau berbagai macam aspek yang menarik dari segala bidang, baik dari itu suku, agama, maupun golongan yang sangat mudah terpancing atau terpicu untuk terjadinya suatu disintegrasi bangsa. Tapi negara ini mampu untuk bertahan. Kemampuan untuk bertahan dari perpecahan yang mungkin akan terjadi di bangsa negara di Indonesia ini bukan tanpa sebab, karena bangsa Indonesia memiliki alat pemersatu bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika maupun nilai Pancasila itu sendiri, yang terbentuk secara alamiah dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk menghormati perbedaan yang semakin beragam pada abad ke-21 ini, ternyata menghormati perbedaan ini sudah ada atau telah diyakini sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia beratus-ratus tahun yang lalu. Oleh karenanya, sangat disayangkan apabila sejarah kerukunan bangsa Indonesia yang sudah tumbuh sejak zaman dahulu harus hancur oleh kebencian yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia yang terjadi pada kehidupan abad ke-21 ini. Perpecahan itu tidak bisa kita inginkan untuk terjadi di negara yang kita cintai ini. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan yang ada di Indonesia itu terletak pada diri kita masing-masing. Terletak pada individu-individu atau masyarakat-masyarakat Indonesia itu sendiri. Terutama pada generasi muda yang menjadi masa depan bangsa atau yang menjadi bukti akankah negara Indonesia akan maju atau tidaknya tergantung pada generasi mudanya itu sendiri. Jadi menghormati sesama atau mewujudkan nilai Pancasila dapat kita lihat apakah generasi milenial yang hidup di negara Indonesia sudah melaksanakan nilai Pancasila tersebut atau belum. Itu menjadi tolak ukur apakah kehidupan
pada abad 21 ini di negara Indonesia dan kedepannya sudah baik atau belum. Karena nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan merupakan suatu karakter bangsa Indonesia atau karakter masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, sekian video yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.